بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas hidayah dan taufik dari Allah sehingga kita dapat berkumpul berhadir pada malam hari ini bisa meneruskan amaliyah kita, kegiatan kita. Salawat serta salam semoga tercurah selalu atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau dari zaman dulu hingga sekarang sampai hari kiamat nanti. Kemudian meneruskan pembacaan kitab sampai di wa iyyaka wa kasratat muhli fa innahu yumitul qalba wa in istata'ta an taj'ala dhahkaka tabassuma faf'al wa la taqum fi majlisika hatta taqula subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqad warada anna man qala dhalika ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalika. Wa iyyaka wa kasratid dhahki, hindarilah banyak tertawa. Fa innahu yumitul qalba. Kenapa? Disuruh menghindari banyak tertawa. Boleh tertawa, jangan berlebihan. Kalau banyak tertawa, berlebihan tertawa apa? Akibatnya yumitul qalba, menjadikan hati mati. Kalau hati mati, banyak lupanya dengan Allah. Kalau hati mati, tidak mendapatkan petunjuk. Kalau mati hati, maka sulit menerima nasihat. Kan yang Allah pandang dari diri kita ini adalah hati kita. Jadi hati itu pandangan Allah. Allah tidak melihat banyak ibadah kita, tapi yang dilihat adalah hati kita. Banyak ibadah namun tidak ikhlas. Dari hati yang tidak ikhlas, maka tidak diterima. Nah, jadi ibadah itu dikabulkannya, tidak dikabulkannya, atau diterima atau tidak diterima, tergantung hatinya. Kalau hatinya ikhlas, maka diterima. Yumitul qalba. Jadi banyak tertawa itu membuat hati mati. Wa in istata'ta an taj'ala dhahkaka tabassuma faf'al. Jika engkau mampu menjadikan tertawanya engkau itu tabassum, senyum wajah, faf'al, maka kerjakan. Jadi orang terbahak-bahak tahu seorang senyum-senyum aja. Dia ada dulu guru ulun namanya Habib Alwi bin Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syafiri. Beliau masih hidup. Beliau itu sangat berwibawa. Apabila beliau duduk, pandangan itu ke depan, tidak ke atas, tidak ke samping, dan tidak bergerak sama sekali. Kalau orang ada lucu-lucu, sini cuma senyum, berwibawa, akhlaknya luar biasa.
Dari siapa beliau dapatkan akhlak itu? Dari ayah beliau sendiri, seorang wali besar, yaitu Habib Hasan bin Abdullah Syadzili. Apalagi kita itu di depan guru kita, kurang adat kita kalau guru sedang berbicara kita berbisik, kita mengalihkan pandangan kita, mengalihkan perhatian kita. Dan kurang beradab kita kalau kita di depan guru banyak bicara. Wala taqum min majlisika hatta taqula, dan jangan engkau bangun dari tempat duduk engkau kecuali engkau membaca doa, engkau mengucapkan tasbih yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini zikir ketika kita bangkit dari duduk kita, dimanapun kita duduk, ketika berdirinya baca zikir ini. Ini zikir ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat hadisnya. Faqad warada anna man qala dzalika, telah datang riwayat barang siapa membaca zikir tersebut ketika bangun dari tempat duduknya, diampuni dosanya waktu dosa yang ketika waktunya duduk tadi. Sejam, 2 jam kita duduk dengan kawan kita, di situ kita ada tergawi dosa. Ketika kita bangun berdiri dari tempat duduk kita sambil baca doa itu, atau sebelum bangun kan, maka diampuni dosa-dosa yang kita lakukan pada waktu kita duduk tadi. Kan kita itu ketika kita berkawan, kita banyak bicara. Tentu pembicaraan kita ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Supaya dosa itu langsung diampuni, maka baca zikir tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa idza aradta an-nawma fattaji' ala jambika al-ayman mustaqbilan lil qiblah ta'iban min jami'idz dzunub aziman ala qiyamil laili qailan bismikallahumma rabbi wa wada'tu jambi wa bismika arba'u faghfir li dhanbi Allahumma qini 'adzabaka yawma tajma'u ibadak. Salasan 3 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wa qul subhanallah salasan wa salasi marratan walhamdulillah kadzalik wallahu akbar arba'an wa salasi. Dan kemudian kita ini sebagai manusia tidak lepas dari istirahat atau guring. Ada guring malam, siang, ada siang, malam. Islam agama isinya seluruhnya adalah akhlak dan adab. Sebab akhlak dan adab itulah Rasulullah diutus ke dunia ini. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak. Dan Allah sendiri memuji Rasulullah dengan kebagusan akhlak Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya engkau hai Muhammad mempunyai budi pekerti yang besar, yang agung.
Jadi Rasul itu membawa akhlak dan adab. Adab dengan Allah, akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasul, akhlak dengan sesama kaum muslimin, akhlak kita dengan keluarga, akhlak dengan tetangga, akhlak dengan guru. Kemudian sampai masuk ke WC ada adab dan akhlaknya, keluar WC ada akhlak dan adabnya. Begitu juga masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah, sampai guring pun diatur oleh agama, ada akhlak dan adabnya. Nah, apabila engkau tidur, ini adabnya, wattaji' ala jambikal ayman, maka berbalinglah atas sisi yang kanan. Jadi guringnya berek ke sebelah kanan. Ini bagi kita yang terbiasa batang nih, tangalih nih, kada nyaman ya. Nah, udah dulu. Yang penting kita tuh mengerjakan sunnah. Ketika kita hendak guring, bereng dulu ke sebelah kanan. Amun rasa kada kawa juga, ada berterletak. Yang penting kan ada dah tagawi sunnah Nabi. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, apapun sunnah itu kerjakan, walaupun sekali seumur hidup. Walaupun sekali seumur hidup, supaya kena di hari kiamat kena dipanggil kita, siapa yang mengerjakan ini, sunnah ini, maka bangunlah. Kita mengerjakan sunnah itu, maka kita dapat berdiri bangga. Tapi kalau kita kadang mengerjakan sunnah itu, nah kita kadang kawan berdiri, kada tempat yang dipanggil. Barang sekali kita gawi, tak masuk orang nang menggawi. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang penyusun kitab ini, beliau itu selalu menjaga sunnah Nabi siang dan malam. Semua kata beliau sunnah Nabi aku kerjakan, kada ketinggalan sama sekali, kecuali satu sunnah yang beliau tinggalkan, yaitu rambut panjang. Kan rambut Nabi itu panjang sampai ke sini nih. Nah, Sidin sengaja kadang memanjangkan rambut beliau. Ujar Sidin, alasannya biasanya orang rambut panjang itu identik atau kebiasaan orang ahli pasif, orang kada baik kelakuannya. Sidin takut disamakan dengan orang nang kada baik tadi, maka Sidin berambut handap beda, sebuting sunnah tuja yang tak tinggal Sidin. Tapi setelah akhir umur beliau hendak meninggal, beliau sudah mulai sakitan, beliau sengaja biarkan rambut beliau panjang kada digunting sampai ke sini. Akhirnya sempurna beliau mengikuti sunnah Nabi. Para ulama dahulu, aulia dahulu itu mereka gemar menjaga sunnah Nabi, istiqomah. Bahkan sampai mereka mengatakan, apa kata mereka? Selama aku hidup di dunia ini, tidak pernah aku mengerjakan yang makruh. Nah, yang makruh tidak pernah mengerjakan, apalagi yang haram. Yang mereka kerjakan dua, wajib sunnah, wajib sunnah. Kalau kita ini banyak yang kita kerjakan, makruh kita gawi, wajib digawi dua, tapi kadang-kadang sunnah maginnya, kemudian bahkan sampai digawi haram. Nah, mereka para ulama gawian mereka siang malam, wajib sunnah, maka wajar mereka bermimpi setiap malam dengan Nabi Muhammad. Maka
maka wajar mereka menjadi aulia, menjadi wali yang tinggi kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sunnah tidur itu berbaring ke sebelah kanan, bahereng. Kemudian mustaqbilan lil qiblah, menghadap kiblat. Jadi guring itu ternyata dibagi ulama ada 4. Ada guringnya guring naumus salihin, guringnya orang saleh. Itu berbaring ke sebelah kanan tadi, dan guring sunnah disebutnya karena Nabi melakukan. Apa hikmahnya berbaring ke sebelah kanan itu guring? Kata ulama, hati kita itu hendaknya di sebelah kiri. Kalau kita berbaring guring bahereng di sebelah kanan, hati ini, kalau kita melihat perhatian berbaring itu ininya di atas, maka guringnya kada terlalu panjang kena, maka guringnya setumat. Nah, mereka itu para ulama, para orang soleh, guringnya seperti itu agar mereka mudah bangun malam, malamnya banyak ibadah, bukan banyak guring. Itu yang pertama. Yang kedua, naumul anbiya was sholihin, tidurnya para anbiya, tidur para nabi. Bagaimana tidur para nabi caranya? Bertelentang, pandangan tentu kelihatan ke atas. Kenapa dikatakan tidurnya para anbiya ini? Karena para anbiya tidur seperti itu, mereka memandang ke atas, bertafakkur, memikirkan alam semesta, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidur bahereng ke sebelah kiri, sebelah kiri. Nah, ini tidurnya para atibba. Ini tidur yang dianjurkan para tabib. Kenapa para tabib menganjurkan tidur bahereng di sebelah kiri ini? Karena apabila guring di bahereng di sebelah kiri, kan hati tadi anaknya sebelah kiri, lalu tidurnya lama, panjang istirahatnya. Nah, ini bagus untuk orang yang sakit, orang yang garing, supaya banyak istirahatnya. Ini kalau sudah terbiasa guring sebelah kiri tadi, yang kada biasa biar tidak tapi mau berguring, terganggu ini. Nah, kemudian yang keempat, tidur naumus syayatin, guringnya syaitan. Hukumnya makruh ini, guring berarti harap, makruh. Syaitan tak tujuh benar ini, makruh lah. Nah, kemudian ta'iban min jami'il dzunub. Jadi kalau bisa tidur itu bahereng di sebelah kanan, kemudian menghadap kiblat sambil bertaubat daripada seluruh dosa, dan bertekad, berniat di dalam hati bangun malam. Ya, kalau diniatakan insyaallah mau aja bangun sholat tahajud, bila niatnya kuat insyaallah tabangun. Yang jadi kada tabangun itu memang kada berniat atau memang berniat untuk guringnya sampai subuh atau sampai siang.
Kadang-kadang mendengar aja orang mengaji di masjid itu, tapi batisnya ketek tadi boleh pulang. Sampai jam 7 dia bangun. Nah, kemudian sambil mengucapkan doa Bismillahumma Rabbi wa dhahtu jambi wa bismika arfa'u faghfir li dhanbi Allahumma qini adzabaka yawma tajma'u ibadak. 3 kali dibaca. Kemudian baca istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini hafal, ini hampir barataan kita hafal. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kita baca setelah doa pertama sehabis sembahyang maghrib atau sembahyang subuh. Habis doa pertama ini biasanya kita baca. Nah, dibaca 3 kali. Disebutkan di dalam kitab fikih bahwasanya istighfar yang tadi astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih itu dibaca 3 kali, dosa diampuni. Walaupun dosa itu banyaknya, besarnya sebanyak buih yang ada di lautan di dunia ini. Sebanyak itu dosa kita, maka dapat diampuni dengan membaca istighfar tadi. Maksudnya di sini dosa kecil. Kalau dosa besar, ini syaratnya wajib bertaubat dengan syarat-syarat taubatnya. Wakul dan bacalah sebelum guring itu salasan wa salasin 33 kali. Subhanallah. Kemudian 33 kali alhamdulillah. Allahu Akbar 34 kali. Jadi jumlahnya 100. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi 100 jumlahnya. Amun kita mati waktu guling, nah maka akhir hayat kita mengucapkan zikir itu. Kan banyak orang meninggal itu pas guling meninggal. Alangkah bagusnya ketika kita hendak guling berzikir, membaca doa. Nah, itu amalan yang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 tadi, itu amalan Nabi SAW memberikan kepada Siti Fatimah. Waktu Siti Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali, lalu dibawa oleh Sayyidina Ali ke rumah Sayyidina Ali Siti Fatimah. Dan di situ Fatimah memulai hidup baru, gaya hidup baru. Masak sendiri, mengolah gandum sendiri, menutup gandum sendiri, sebagaimana perempuan biasanya. Nah, lalu Siti Fatimah ini mengeluh. Kenapa? Karena kan terbiasa bergawi di dapur. Mengambil gandum sorangan, menutup gandum, menyeratai, kemudian mengolah gandum, kemudian menjadikan memasak menjadi roti. Lalu Sayyidina Ali melihat tangan Siti Fatimah itu bengkak. Ujar Sayyidina Ali, wahai Siti Fatimah, coba bangkamkan diri Rasulullah. Kan Rasulullah itu banyak yang membantu di rumah beliau. Minta kepada Rasulullah khadam untuk berkhadam di rumah kita, untuk membantu ikan, supaya ikan jangan terlalu uyuh di rumah. Nah, mendengar nasihat dari Sayyidina Ali tadi, maka
Siti Fatimah datang kepada Rasulullah meminta khadamah, meminta pembantu yang menangani di rumah Siti Fatimah. Ujar Rasulullah, wahai Siti Fatimah, hendakkah engkau aku berikan amalan yang lebih baik daripada khadamah, daripada pembantu itu? Inggih wahai Rasul, kata Siti Fatimah. Maka diberikanlah amalan ini. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali dibaca sebelum guling. Nah, semenjak itu Siti Fatimah kada pernah minta lagi khadamah, pembantu. Kemudian walin naumi al-karun ghairu hadhihi fala taghfal anhu, fala taghfal anha. Zikir-zikir itu menjelang guring itu sangat banyak. Jangan kau lupakan ujar sini. Di antara zikir sebelum guring, dahulu diajarkan oleh Abu Sumpul, waktu kita belajar di Sumpul, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian baca ayat Al-Kursi. Wala tanam illa ala taharatin. Jangan tidur kecuali dalam keadaan bersuci, dalam keadaan wudu. Banyak lagi tugas kita nih. Hendak guring wudu. Disebutkan di dalam kitab Kalam Habib Salim bin Abdullah Syafi'i, apabila kita sebelum guring itu berwudu, maka roh kita itu naik ke tempat namanya Iliyin. Apa itu tempat Iliyin? Tempat ruhnya para anbiya dan orang-orang saleh. Jadi ruh kita naik berkumpul dengan mereka. Lalu ada pertanyaan, kan kita guring bahagian lawan bini. Kalau kita gantung bini, batal wudu pula. Kan kita gantung pula tapi menggantung ya. Nah itu kalau wudunya untuk guring, itu kada batal. Kada batal. Kalau wudunya untuk guring, bukan untuk sembahyang, bukan untuk baca Quran. Jangan salah paham nih. Karena nak sembahyang berwudu kada tok guring, kada batal aja. Ya siapa? Jadi ulun ya. Lalu ribu turang aja nak pulang ya itu. Nah, ini wudu untuk guring aja. Nah, apabila kita bersentuhan lawan bini, kada batal wudu kita, kada usah mengulangi. Nah kecuali jima, paham ya kalau jima? Kada. Paham balik aja. Dulu aku paham sini. Nah itu yang batal. Apa artinya kalau jima anak kuring lagi, berwudu batal wudunya. Mengamalkan ini hebatnya. Ya sudah tuntung ke seguring lah biasanya. Mana? Waliyakhudunkan naumu wa anta ala dzikrillah. Nah, apabila engkau guring sini sambil berzikir. Wala tata'awadin naum ala al-firashil wadiyah faidumuka dzalika ila kasratin naum wa tarkil qiyam bil lail. Jangan engkau biasakan tidur atas kasur yang empuk, yang mewah, lalu membawa engkau kepada lama tidurnya dan ketinggalan bangun malam sholat tahajud.
kita itu apa aja jadi nyaman melakukan sesuatu, jadi kawal rutin itu karena terbiasa. Awal-awal berokok, aduh kenapa rasa rokok nenek? Karena dibiasakan lalu merasa lezat. Bukan darahan, awal-awal hendak belajar ditakutan atau pinarabah. Nah, ketika mulai belajar beberapa kali rabah. Ketika dibiasakan rancak diulangi, maka menjadi lihai. Yang dahulu khusyuk bukan darahan, ditagru orang kada tahu-tahu, karena fokus sudah lihai. Nah, mata menoleh ke kiri ke kanan, melihat binian, melihat macam-macam yang dilihat, karena sudah lihai. Kenapa? Karena terbiasa. Nah, ibadah kalau dibiasakan itu mereka merasa nyaman benar. Apa aja pun hendak kawat istiqomah itu dibiasakan, dikarasi dulu kemudian dibiasakan. Orang terbiasa sembahyang berjamaah, terbiasa bangun sebelum subuh, itunya jarang benar kada terbangun. Jarang banget ada berjamaah. Kenapa? Karena ini sudah terbiasa, sudah merasa ya nyaman. Bila kada bangun sebelum subuh itu, ini kada nyaman. Bahkan ketika ini melandau, ini luar biasa sedih menyesalkan. Jadi dipaksakan, dibiasakan sehingga menjadi istiqamah. Fayahzumu hazanuka wa tahassuruka idza ra'aita ma'adallah lil qarimin. Nah, apabila engkau ketinggalan bangun malam salat tahajud, maka besar sedihnya engkau dan besar ruginya engkau apabila engkau nanti melihat di hari kiamat sesuatu yang disediakan oleh Allah untuk orang yang bangun malam sewaktu di dunia. Rasul SAW bersabda, yuhsyarun nas fi sa'idin wahidin wa yunadi munada aina alladhi kanat tatajafa junubuhum anil madaji fayaqumun wa hum qalilun wa yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Yuhsyarun nas, nanti di hari kiamat dikumpulkan manusia bisa'idin wahidin, pada satu tempat. Fayunadi munadin, maka suara memanggil, aina alladzi kanat tatajafa junubuhum anil madaji, mana orang-orang yang sewaktu di dunia yang meninggalkan tempat tidurnya, artinya bangun sebelum subuh tahajud. Fayaqumun, maka mereka bangun. Mereka bangun waktu di hari kiamat nanti dipanggil. Wahum qalilun, ternyata mereka sedikit. Manusia dikumpulkan seluruhnya dari awal sampai hari kiamat. Mana yang bangun malam salat tahajud? Berdiri ke sini, berdirilah, menujulah tempat yang dipanggil tadi. Ternyata jumlah mereka sedikit. Fayadkhuluna jannata bighairi hisab, maka mereka masuk surga tanpa hisab. Jadi umat Nabi Muhammad itu masuk surganya ada beberapa golongan. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang demikian, masuk surga tanpa hisab. Ya amalan, ya digawilah supaya masuk surga tanpa hisab.
Sebelum subuh bangun, minimal sholat 2 rakaat. Sholat sunnah wudu kah, gawi sunat taubat, kemudian hajat. Akhiri dengan sholat witir 3 rakaat atau 5 atau seterusnya. Nah, jadi amalan masuk surga tanpa hisab adalah diantaranya bangun malam sholat tahajud. Yang pertama tadi umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, masuk surganya hisaban yasira, dihisab, diteliti amalnya, tapi yasira, mudah. Kadar rumit, kadar lama menunggu, kemudian masuk surga. Itu yang golongan yang kedua. Yang ketiga, masuk surga tapi lawas hisabnya. Kadar nyaman menunggu dihisab di dunia. Kita di dunia aja menunggu, di dunia gelisah antri. Karena kalau kita antri minyak di pom, antri di pabrik, antri di mana nih, antri di stasiun, kemudian antri di bandara. Malas banget menunggu, diperiksa di bandara tuh. Usia kada kau berangkatnya, apalagi haji. Dilihatnya paspor kita atau kita pernah berangkat umrah. Kada kau tidak, kayak apa sedihnya. Apalagi nanti di akhirat. Ya Allah, mudahan selamat masuk surga tanpa hisab. Wa qala alaihi salatu wassalam, qalat Ummu Sulaim bin Daud alaihi salam, ya bunayya la tuksirin nauma bil lail, fa inna man yuksirun nauma bil lail ya'ti faqiran yaumal qiyamah. Rasul SAW bersabda, berkata Ummu Sulaiman bin Daud, ibunya Nabi Sulaiman, berkata kepada Nabi Sulaiman, ya bunayya, hai anakku, la tuksirin nauma bil lail, jangan banyak atau panjang tidur pada malam hari. Guring memang dianjurkan guring pada malam itu. Malam itu waktu istirahat. Waja'alna al-laila libasa. Malam itu untuk istirahat, untuk guring. Tapi kadang dianjurkan terlalu lama guringnya sehingga sampai kesiangan. Jangan banyak guring pada malam hari. Maka bahwasanya orang yang banyak guring di malam hari itu nanti di hari kiamat dia datang dalam keadaan fakir pahala. Apabila kita bangun sungsung sebelum subuh sudah bangun, maka kita termasuk di dalam doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ujar Nabi, beri berkatlah umatku pada pagi-paginya, menghendak berberkat hidup, bangun sungsung. Jangan sampai azan subuh. Usaha berkah, keluarga berkah, menghendak berkah yang didoakan dari Nabi, bangun pagi. Apabila kita itu guring sampai orang azan subuh masih itu guring, itu diriwayatkan dalam hadis, itu dikencingi oleh syaitan telinga kita ini. Tapi itu kan syaitan maknawi, tidak bisa dilihat dengan mata. Bila orang terguring sampai azan subuh masih belum bangun, maka dikamihi syaitan.
punya kitab banyak nang kayak itu. Nah dilihat banyak malaikat kabelang ke rumah kita, banyak setan kan. Ada wali majiduk di Hadramaut melihat orang guring waktu azan subuh kada bangun lagi. Jadi datangnya di kamihinya di kalinya terbangun nang guring ini. Kenapa kamu mengambil aku? Sarik dia. Maka ada riwayat hadis darinya. Bila guring sampai orang azan di kami setan, ikan daripada setan mengambil ikan baik aku mengambil ikan. Kan kita ini hidup, yang kita cari adalah keberkahan hidup, keberkahan rumah tangga, keberkahan anak cucu, keberkahan di dalam usaha. Nah untuk dapat berkah tadi diantaranya bangun dengan dijaga, jangan sampai kesiangan. Mudah-mudahanlah kita diberikan petunjuk dan pertolongan dari Allah sehingga kita dimudahkan dalam mengamalkan ilmu agama. Wa qala Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala i'lam anna al-laila wan nahar 24 sa'atan fala yakunu nawmuka fiha aktsara min 8 sa'atin fayakfika in ishta 60 sanatan an tudayyi'a minha 20 sanatan wa hiya sulus. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan, ketahuilah bahwasanya malam dan siang itu jumlahnya 24 jam. Maka janganlah tidur engkau itu lebih dari 8 jam. Jadi kalau kita ambil guring itu sehari semalam 8 jam, maka berkurang waktu kita sehari semalam itu berapa? 24 jam. Hah? Berapa lagi? 16 jam. Berapa kalau kita lihat 16 jam ini? 2/3. 2/3. Sepertiganya tadi 8 jam. Kalau umur kita 60, bagi 3 20. Nah, 2/3-nya 40 tahun. 20 tahun nang kita waktu guring. Nah, jadi tadi cukup 20 tahun engkau sia-siakan umur engkau tanpa diisi ibadah. Jadi 60 tahun umur. Jadi 20 tahun nang kada diisi ibadah karena waktu guring selama 60 tahun. Apalagi guringnya sampai 9 jam, 10 jam. Umur 40 tahun pula cuma dikitnya waktu kita. Dalam hadis disebutkan an-nasu niyamun, manusia itu guring sebenarnya. Fa idza matu intabahu, apabila mereka mati baru mereka sadar. Tapi sudah dalam kubur. Dalam kubur, kenapa aku bahari membuang-buang waktu? Kenapa aku bahari menyia-nyiakan sembahyang? Kenapa aku bahari kada berzakat? Kenapa aku dahulu sedikit ibadah? Kenapa aku bahari kada nuntut ilmu? Itu penyesalan. Tapi sayang sudah di dalam kubur. Tapi sayang sadarnya di dalam kubur. Dahulu waktu ngaji di pesantren, kada tahu ilmu yang kita kaji ini apa faedahnya nanti. Penting kaji aja, nuntut aja. Sekali sudah beli kampung, sudah 30 tahun ke atas, 40 tahun baru sadar. Inikah gunanya ilmu? Jangan tahu bahari. Aku menghafal ini, aku belajar ini. Nah kayak ini sebenarnya faedah orang bisa ilmu.
Tapi sudah di belakangan. Anak berbulik sudah beranakan, anak berbulik sudah berbini, anak berbulik menghafal lagi sudah ke Tuhan, termasuk lagi banyak pikiran. Wa mata ta'adzar 'alaika fi ba'dil mawadi' al-jaqu baina at-tayammun wal istiqbal fanam 'ala yaminika. Wajtahid alla tastadbir al-qiblata wa idza qasadta bittijahika al-isra duna naum fala ba'sa an tadja'a 'ala al-aysar an tadja'a 'ala al-aysar. Apabila uzur engkau pada sebahagian tempat menggabung antara guring sebelah kanan dan menghadap kiblat, maka engkau jaga guring itu ke piring sebelah kanan. Kan tadi dianjurkan guring satu menghadap kiblat, dua piring ke sebelah kanan. Nih dada kita dihadapkan ke kiblat. Itu yang kita kerjakan hendak guring. Nah, pada satu kesempatan kada kawa digabung. Bila menghadap kiblat kada behereng ke sebelah kanan. Bila behereng ke sebelah kanan kada kawa menghadap kiblat. Mana yang kita utamakan di sini? Utamakan behereng ke sebelah kanan. Wajtahid alla tastasbir al-qiblah, berusahalah guring itu jangan membelakangi kiblat. Bisa kita hadapkan ke kiblat itu dada kita. Atau nih telapak batis. Jadi batis kita itu menunjuk ke arah kiblat. Itu sama juga menghadap kiblat. Tapi orang bahari jangan dibatis menunjuk ke kiblat ya. Menendang kiblat itu. Ada tuh orang menendang kiblat menghadap kiblat. Orang meninggal tadi mendiakan. Amun kada ke sebelah kanan bahaya. Batis menunjuk ke arah kiblat. Nah, apabila engkau berambah istirahat bukan untuk guring, maka kada mengapa guringnya behereng ke sebelah kiri atau berterantang tadi. Wa fin naumi waqtul qailulah ma'unatun ala qiyamil laili fa'alaika bih. Nah, di antara yang memudahkan untuk bangun malam, bangun sebelum subuh, amalannya adalah guring qailulah. Itu guring sebelum zuhur. Qailulah itu sedikit saja waktunya, ya 15 menit, 20 menit atau setengah jam lah. Guring sebelum zuhur itu. Nah, kita itu kenanya bangunnya sungsung, terbangun sorangan apabila guring qailulah tadi. Makanya itu kita bilang pada guru-guru, ke para habaib itu mereka bila sebelum zuhur itu mereka guring dulu. Bila kita jam itu baiklah mengganggu sedikit, mengganggu waktu guring sedikit. Tapi biasanya kan di lawas subuh antara 15 20 atau setengah jam. Amun sampai sejam 2 jam kalian kayak dulu namanya. Wahdat antanama ba'da salati subhi fa innahu yamna'ur rizqa. Hati-hatilah engkau tidur setelah salat subuh, maka itu mencegah rizki. Nah, di antara amalan yang membuat rizki itu macet, nih guring sesudah salat subuh, maka bulan puasa benar ini. Ya, timbulkan matahari lah dulu, hanya guring. Terjemah
jam 8 ke atas, atau jam 7 ke atas sudah sumber matahari. Ternyata ada salah satu dokter meneliti guring setelah sholat subuh itu bisa menyebabkan penyakit di badan kita. Au ba'da salatil asri, atau guring setelah sholat asar. Fa innahu yurisul jununa, itu mewarisi gila. Anak gila amalkan guring setelah sembahyang asar. Habis sembahyang guring. Ada guru biasa. Ada orang tuh kada percaya dengan itu, dengan ini. Jadi aku ada percaya guring habis asar tuh malah gila. Jangan lain tes, di tesnya habis asar guring. Nah di tesnya habis asar guring sampai malam, sampai jam 8, 10, jam 12 malam kita bangun. Sudah gila mana? Lalu mengantuk lawan Tuan Guru yang menyampaikan tadi jam 12 malam. Atau kan. Nah guru, lihat ini madahkan gila bisa asal guling. Oh enggak ada gilanya. Kami kada gila lah kada salah. Jam 12 ini kada ada orang mengantuk orang guling ini. Nah, orang gila aja mengantuk tengah malaman. Au qabla salatil isya fa innahu yurisul arik, atau guring sebelum salat isya. Hati-hati. Minyak kuyuhan tuh jangan dibawa guring, jangan dibawa berapa. Habis sembahyang maghrib jangan diguring dulu. Yurisul arik itu mendatangkan penyakit, bahasa kedokterannya insomnia, sulit tidur. Jangan bermalaman kada guring aja. Sudah juga minum obat. Amalannya dahulu banyak uyuhan habis sembahyang maghrib. Akhirnya ketika Tuhannya dapat penyakit itu. Wa idza ra'aita fi manamika ma yasuka minar ruya fahmadillah wa awwilhu bi khairin munasibin yakunu kadzalik. Nah, apabila engkau merasa melihat di dalam tidur engkau mimpi yang menggembirakan, fahmadillah, maka bersyukurlah, ucapkan alhamdulillah. Bermimpi orang saleh, bermimpi wali, bahkan bermimpi nabi, bermimpi masuk surga, mimpi-mimpi yang menyenangkan. Nah, ketika bangun guring, baca alhamdulillah. Wa awilhu, dan takwilkan, tafsirkan mimpi yang baik tadi dengan yang baik pula, dengan yang cocok. Wa idza ra'aita ma yasu'uka fata'udzu billahi minasyarr wasbul ala yasarika salasan wa tahawwal ila jambika al-akhar wa la tuhaddits biha ahadan fa innaha la tadurruk. Nah, kalau sebaliknya engkau bermimpi sesuatu yang tidak baik, tidak menyenangkan, maka ucapkan a'udzubillah dan meludah di sini, jangan keluar ludahnya. Kayak angin benar. Kemana? An yasarika, salah satu ke kiri. Jangan keluar liur, berbau. Maka sudah beliau basi. Wa tahawwal ila jambikal akhar, dan berpindah, menghadap guring lagi, jangan situ. Pindah. Bergeserlah. Wala tuhaddits biha ahadan fa innaha la tadurruk. Jangan dikisahkan, itu kadang membahayakan. Jangan dipikirkan. Mereka kadang-kadang bermimpi yang kadang baik. Tak pikirkan bermimpi apa mimpi yang kayak ini.
Jangan dikisahkan. Karena bila dikisahkan lawan kawan, inya seuzon lawan kita, inya menganggap kita kada baik. Wa idza qassa 'alaika ahadun ru'yan fala tu'awwilha lahu hatta yas'ala minka dzalika aw tastasdinu bihi. Nah, apabila orang datang kepada kita mengisahkan mimpinya, aku malam tadi bermimpi ini, atau aku habis guling tadi bermimpi ini. Nah, kita jangan mentafsirkan mimpinya, diam saja. Hatta yas'ala minka dzalik, kecuali ia minta dan kita paham masalah mimpi tadi. Autas tasdinu bih, kalau hendak juga kamu mentafsirkan mimpinya tadi, minta izin dulu. Amrinya kadang beri izin, jangan mentafsirkan mimpi orang. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, dan beriman sempurna, Islam sempurna, masuk surga tanpa hisab, berkumpul bersama Rasul sallallahu dalam surganya Firdaus, segala hajat kabul, segala urusan dimudahkan, dan mudah-mudahan rezeki yang luas yang halal tidak dihisab dari kiamat nanti, diberikan keturunan yang salihin salihat, amilin amilat, alimin alimat, dan mudah-mudahan istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam maksiat, istiqomah dalam ibadah, mati dalam keadaan ibadah. Ala hal ini ya wa ala man nawam bisa penasrun la hadratina bisa semua berada. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin. Ya muqallibal qulub wal absar, tsabbit qulubana ala dinik ya dzal jalali wal ikram wa mithla ala dinil islam. Wa sallallahu ala sayyidina wa alihi wa sahbihi rabbil alamin.